Pemirsa, Indonesia kembali menerima bantuan 3.500.000 dosis vaksin jadi produksi Moderna dari Amerika Serikat. Ini adalah bantuan vaksin tahap ketiga dari Amerika Serikat. Indonesia kembali menerima bantuan 3,5 juta dosis vaksin Moderna dari Amerika Serikat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu siang. Bantuan tahap ketiga ini menambah jumlah vaksin Moderna Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 8 juta dosis. Besok, Senin 2 Agustus, Indonesia juga akan menerima bantuan 620.000 dosis vaksin jadi produksi AstraZeneca dari Inggris. Kerjasama melalui dose sharing mechanism ini merupakan salah satu cara yang penting untuk dilakukan agar dunia dapat keluar dari pandemi ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, dengan ketibaan vaksin Moderna 3,5 juta pada hari ini, maka dalam catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menerima di titik ketibaan sejumlah 178.857.880 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin curah atau bulk sebesar 144.700.280 dan vaksin jadi sebesar 33.657.600 dosis. Jadi kita pilah lagi, kalau kita pilah dari sisi sumbernya, maka dari COVAX Facility saat ini Indonesia telah menerima pengiriman sebesar 19.704.960 dosis vaksin secara gratis dan semuanya merupakan vaksin yang sudah jadi. Pemirsa, Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi bagi pelajar di sejumlah pondok pesantren di 3 provinsi. BIN juga terus melakukan vaksinasi warga secara door-to-door sambil membagikan 7.000 paket sembako. Kasus COVID-19 di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur hingga kini masih tinggi. Hal inilah yang mendorong Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar vaksinasi untuk pelajar di sejumlah pondok pesantren di ketiga provinsi ini. Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menyebut pondok pesantren sebagai tempat penerus bangsa dididik merupakan ujung tombak ketahanan bangsa. Pondok pesantren ini merupakan bagian dari program dari pemerintah khususnya untuk anak-anak pelajar. Nah, kita tahu pondok pesantren merupakan ujung tombak ketahanan kita karena disinilah para generasi muda dididik untuk aspek religius, kemudian nasionalis dan toleran. Mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran dari BIN, BINDA, dan pemerintah Kota Tangerang Selatan serta Kementerian Agama Tangerang Selatan dalam kegiatan vaksinasi santri dan pelajar hari ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari pembekalan senjata buat anak-anak kami. Tak hanya bagi pelajar, vaksinasi bagi warga juga terus digenjot secara door-to-door. Vaksinasi door-to-door dilakukan untuk mencegah laju kematian akibat COVID-19. Selain menggelar vaksinasi, BIN juga membagikan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Setidaknya 7.000 paket sembako beserta vitamin diberikan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meluncurkan program vaksinasi Merdeka untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Program vaksinasi Merdeka nantinya akan menyasar 3 juta warga di ibu kota yang belum tervaksinasi. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76,
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan program vaksinasi untuk warga ibu kota bernama Vaksinasi Merdeka di Markas Kepolisian Metro Jakarta Raya Minggu pagi. Sekitar 900 tempat akan disediakan untuk warga yang ingin mendapatkan vaksin. Kegiatan ini langsung menarget warga hingga di RW demi tercapainya target 3 juta lebih warga DKI Jakarta yang belum divaksin. Program vaksinasi ini berlangsung hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Hal ini sebagai upaya percepatan vaksinasi khususnya untuk warga Jakarta agar tercapai herd immunity. Semuanya bergabung di kegiatan vaksinasi Merdeka ini untuk bisa mewujudkan herd immunity dengan cara mengejar sisa masyarakat yang belum divaksinasi. Tadi targetnya 3 juta lebih yang akan divaksinasi. Dan di tanggal 17 Agustus vaksinasi untuk mencapai dosis pertama, Pak ya. Dosis pertama dan tentunya juga diikuti dosis kedua itu bisa tercapai. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut positif hadirnya program vaksinasi Merdeka ini. Vaksinasi yang sekarang diluncurkan menjadi solusi bagi masyarakat di Jakarta. Karena di lokasi dekat mereka tinggal mudah diakses. Akan ada lebih dari 900 titik ya Pak Kapolda? Baik, ya Pak. Lebih dari 900, Anda bisa datang dengan mudah sehingga teman-teman warga Jakarta bisa mendapatkan vaksin dengan mudah. Dalam melaksanakan program vaksinasi Merdeka ini, aparat kepolisian menggandeng sejumlah komunitas seperti mahasiswa, akademisi, serta relawan, sehingga mempermudah warga untuk mengakses sentra vaksinasi. Tim Liputan Jakarta melaporkan. Pemirsa, Ivan Gunawan menggelar vaksinasi massal dosis pertama. Wakil Gubernur DKI Jakarta turut hadir untuk meninjau langsung proses vaksinasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan peninjauan langsung di lokasi vaksinasi massal gratis yang berlokasikan di Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh seorang desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan. Dalam kunjungannya, Ahmad Riza menyambut baik kegiatan ini, dikarenakan dinilai membantu dan mendukung pemerintah untuk mencapai target vaksinasi. Jadi alhamdulillah hari ini DKI Jakarta tembus di 7.507.340, itu artinya sudah melebihi dari target yang diminta Pak Presiden Pak Jokowi 7,5 di akhir Agustus, bisa selesai di hari ini di tanggal 1 Agustus ya. Alhamdulillah ini berkat bantuan semua pihak. Pemberian vaksin di sini kita dari awal memang berniat bukan hanya memberikan 1 dosis Pak, tapi kita tuntaskan sampai 2 dosis. Jadi itu yang memang sudah niatan kami di Tanah Sereal gitu. Jadi kasarnya bukan hanya sekali, habis itu udah gitu. Jadi memang benar-benar dituntaskan. Antusiasme masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi pun tampak jelas dalam acara tersebut. Warga yang datang terlebih dahulu diperiksa kesehatannya sehingga dinyatakan aman untuk menerima vaksin. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Laras, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Jumlah pasien dirawat di Wisma Atlet semakin berkurang. Total pasien yang dirawat saat ini sebanyak 2.544. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.